kembali di hadapan Anda semuanya. Ki Nusantara TV yang sudah mulai rame di jagat raya. Mayanya adalah Anda. Masih bersama host yang tidak berzazi, Ogut. Kali ini, Ki Nusantara TV menghadirkan satu pemuda yang sangat inspiratif dalam bagaimana membangun ekonomi pemuda di Tiup. Nah, siapakah beliau gerangan? Ali Sampurnajaya. Yuk, jemput. Oke, inilah Ali Sampurnajaya. Orangnya ganteng dan masih sangat muda. Tapi masalah ide berusaha jangan ditanya. Hari ini kita kulik habis apa saja yang sudah beliau perbuat. Apa kabar Mas Ali? Terima kasih Bung Wawan. Alhamdulillah sehat untuk hari ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Tabib pun. Luar biasa. Mas Ali ini teman-teman semuanya yang saya tahu banyak usaha yang beliau geluti, apalagi di masa pandemi ini. Nah, sebagai pemuda yang penuh dengan inspirasi. Kabar pertama yang saya dapat, Mas Ali tergabung dalam Karang Taruna Kabupaten Tulangbang Barat sebagai wakil sekretaris. Di sisi lain, beliau adalah salah satu pengusaha muda, baik di bidang IT maupun di bidang konvensional yang ada di rumah. Apa saja yang menjadi gerakan? Nanti kita tanya. Jangan kemana-mana, masih bersama Ki Nusantara TV. Iya, Mas Ali, saya ingin cerita sebentar. Mas Ali, kira-kira yang bisa menginspirasi untuk Mas Ali pertama kali sampai di Tulangbang Barat, kemudian begitu melihat potensi di Tulangbang Barat, kira-kira usaha-usaha apa yang sudah bisa dikembangkan di wilayah kita? Terima kasih Bung Wawan. Mungkin di sini kita sharing ya. Oh iya dong. Sharing nyantai. Kita kan sama muda kan Iya, gitu. iya. Kalau saya pertama sih saya ucapkan terima kasih buat teman-teman dari Ki Nusantara yang telah memberikan fasilitas ini. Kita sama-sama belajar. Adapun pribadi bahasa gua ya, kita bahasa gua agak lebih nyantai, lebih pemuda juga. Jadi gini, di saat ini sih bukan hanya usia atau umur yang menentukan keberhasilan, tapi adalah kesempatan dan kemauan. Tinggalnya di Tirta Kencana itu juga masih ditinggal di PMI, Perumahan Mertua Indah. Jadi kita masih bergabung di situ, tempat mertua. Alhasil selama 3 tahun ini yang saya lihat, memang basic ilmu yang saya punya itu adalah ekonomi. Tapi yang saya jalankan usaha sampai saat ini itu di bidang digitalisasi, multimedia, website dan sebagainya. Kita juga punya buka perusahaan, Bung Wawan, itu namanya PT Warrior. PT Warrior LTE yang office-nya di Pulung Kencana. Itu bergerak di digital dan multimedia. Yang kedua juga pribadi sih gue juga punya usaha kecil-kecilan. Itu di sektor peternakan ayam, khususnya di sementasi. Ya, tapi yang ingin saya tanyakan tuh gini Mas Ali, yang menginspirasi, kenapa sih jenengan yang pertama kali jenengan bangun itu adalah Warrior yang bergerak di bidang multimedia dan digitalisasi. Artinya apa yang jenengan lihat dari sisi Tulangbang Baratnya sebagai pemuda yang harusnya itu adalah pekerjaan-pekerjaan profesional yang luar biasa? Terima kasih, ini sangat bagus sih. Pertanyaan ini banyak sekali yang saya dapat dari teman-teman juga yang notabene memang putra-putri asli daerah Tubaba. Tulangbang Barat. Jadi apa yang dihadapkan oleh generasi pemuda-pemudi Tulangbang Barat ini pada saat ini, yaitu adalah kekurangan adanya support dari pemerintah, baik dari pemerintah daerah maupun pusat. Jadi implementasinya ke depan, kalau dunia digital dan pemuda itu adalah satu kesatuan. Jadi ibaratnya gini Bung Wawan, pemuda dan digitalisasi adalah satu mata koin. Jadi tidak terpisahkan. Nah, yang saya bergabung sama teman-teman juga untuk membangun PT Warrior yang bergerak di digitalisasi adalah tujuan awal cuma satu. Bagaimana upaya pemuda-pemuda putra asli daerah Tubaba bisa ikut serta membangun Tubaba supaya lebih baik. Karena gini,
saat ini sih Kabupaten Baru yang notabene tuh Baba itu baru kisaran 10 tahun. Ya. Terakhir 10 tahun. Nah, selama ini pemerintah daerah pemerintah daerah maupun perusahaan-perusahaan lokal itu ibaratnya mau buka usaha yang notabene digital itu pasti mencari tenaga ahli di luar. Di luar, betul. Ibaratnya di Jogja, Jakarta, Bandung, Surabaya. Padahal yang saya lihat teman-teman pemuda di Tulungagung Barat itu sangat-sangat kreatif. Sangat-sangat kreatif. Artinya di bidang digitalisasi sebenarnya mereka juga bisa sangat-sangat mumpuni, bisa diandalkan. Makanya terakhirlah yang namanya PT Warrior tadi. Jadi itu PT Warrior itu adalah pemuda-pemuda Tulungagung Barat sendiri. Pemuda-pemudi Tulungagung Barat, ibaratnya memang ilmu yang mereka dapat dari kuliah atau dari sekolah atau dari yang lain yang bisa diterapkan di Tubaba. Contoh, nggak harus impor ya, nggak perlu kita impor. Dalam artian gini, bahasa yang sering saya sampaikan ke teman-teman kedinasan, habis itu para pengusaha di saat mau pembuatan website, suatu platform seperti website digital dan sebagainya, itu tuh ada memang putra-putri asli Tubaba yang bisa membuat seperti itu platform. Betul. Kita juga pernah pada tahun 2019 sebelum pandemi, 3 bulan sebelum pandemi, kita pernah buat 2 platform yang sudah diunduh di Play Store. Yaitu satunya dia berbasis ojek online yang bernama Warrior Key. Yang kedua platform berbasis jual beli makanan. Yaitu Alif Q. Ya, oke. Iya. Kemudian itu didigitalisasi secara keberhasilan sudah mulai jalan, tinggal nunggu timingnya yang tepat untuk di launching ya. Kalau saya lihat, saya dengar kabarnya itu tinggal di launching saja secara konvensional nantinya ke depan. Kemudian yang tidak kalah menarik, itu kan digitalisasi perlu pensosialisasian kepada masyarakat yang cukup luar biasa. Benar. Kemudian kalau itu menjadi satu produk lokal, berarti campur tangan dari semua pemangku kepentingan juga itu menjadi sangat perlu. Sangat-sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan. Tapi saya melihat di sini ada satu sisi usaha yang Mas Ali punya yang sebetulnya tidak perlu campur tangan orang banyak, tapi bisa dikerjakan oleh siapa saja. Tidak perlu lahan banyak, tapi juga bisa didirikan di situ. Yaitu tentang ayam petelur. Ini adalah ide luar biasa. Siapa sih yang tidak makan telur hari ini? Benar. Loh ya, itu slogannya Mas Ali. Siapa yang nggak doyan telur? Gitu. Nah itu apa Mas yang menginspirasi jenengan Mas di Tirta sehingga muncul usaha itu Mas? Ya kembali lagi basic saya itu bukan peternak. Itu basicnya adalah basic manajemen. Jadi dalam terlahirnya usaha ayam petelur itu sih saya melihat memang pada kenyataan telur itu sangat dibutuhkan di rumah tangga. Betul. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Jadi alhasil usaha telur itu memang bukan basic saya, tapi saya jalanin Mas. Saya jalanin memang benar Bung Wawan tadi bicara tidak perlu lahan lebar, tidak perlu modal besar, tapi dalam artian konsep pembuatan kandang harus memenuhi syarat dan kaidah masyarakat. Dan untuk saat ini sudah berapa ayam? Untuk saat ini sih kalau kita masih mikro ya, masih kecil itu kapasitas kandang itu di angka 1.500 ya. Yang kita isi untuk saat ini baru sekitar 500-an. Ini kalau estimasi biaya ya, selain nanti dampak di masyarakat dan sebagainya, antisipasinya seperti apa? Dengan kapasitas 500 ayam petelur itu, dengan tempat ketika dipres tidak sebesar 1.500, itu kira-kira estimasi biayanya habis berapa Mas? Dari mulai ayamnya dan kandangnya. Lahan punya sendiri. Kalau untuk estimasi biaya kisaran itu di angka 1 ekor untuk saat ini sih, karena kandang saya udah masuk di 2 periode. Periode pertama kita masuk di 2020 itu 1.000 ayam lebih dikit, itu sudah habis.
kita pembaruan lagi, baru sekitar 4 bulan itu ayam masuk, alhamdulillah sekarang udah mulai bertelur. Jadi dalam artian di angka 500 sampai 600 ayam kita harus punya anggaran itu di angka 30 sampai 35 juta. Loh, ya enggak besar berarti. Artinya ketika pemuda itu punya inspirasi ke sana, ide ke sana, itu tinggal misalnya tidak harus sendirian, gotongan 1 orang, 2 orang, 3 orang, artinya itu bisa dikerjakan kan? Bisa jalan. Bisa dikerjakan. Bisa jalan. Terus yang kaidah lingkungan yang Mas Ali sebut tadi, kaidah lingkungan apa hubungannya kandang kita dengan lingkungan sekitar? Nah, jadi uniknya kalau kita punya peternakan, khususnya di ayam telur yang saya jalanin, memang sih kalau untuk ayam, kandang ayam itu minimal kalau untuk menurut undang-undang peternakan itu harus masuk di angka 100 meter dari pemukiman warga. Radius jarak. Karena kenapa, Mas? Karena ayam tadi mengeluarkan kotoran yang amoniaknya bisa tercium sama masyarakat. Aroma polusi udaranya. Amoniak. Jadi bahasa amoniak tadi. Jadi agak kurang bagus kalau berdekatan dengan warga. Jadi sebetulnya tidak menimbulkan sesuatu kecuali aroma itu doang ya? Bisa efeknya ke pernapasan. Pernapasan ya. Kalau terlalu dekat. Makanya kita saya punya lahat itu di areal karet. Jadi agak jauh sih. Agak jauh dari sekitar 200 meter. Oke, jadi Mas Ali, ini keren sekali teman-teman. Ki Nusantara TV nanti ada sesuatu yang mau saya minta dari Mas Ali. Tapi sebelumnya, yuk kita kasih kesempatan kameramannya untuk ngopi dulu. Saya atas nama Karang Taruna titip nih 2 orang pemuda untuk diajarin peternak mulai dari nol, bagaimana merawatnya, bagaimana sampai ke sistem pemasarannya. Itu kira-kira seperti apa Mas Ali? Baik Mas, kalau untuk program kepemudaan, khususnya untuk Karang Taruna dan sebagainya, saya sangat support sih Mas. Dalam artian terlepas dengan sebagai salah satu pengurus loh ini. Ya, terlepas kita sebagai salah satu pengurus yaitu di Wasakumnya, saya sangat mensupport dalam artian apabila ada Karang Taruna Kabupaten maupun Karang Taruna Tiuh yang anggotanya ingin sama-sama belajar ke kandang, ya monggo silakan kita sama-sama belajar gimana sih memelihara ayam petelur itu dengan bagus dan baik. Betul. Dengan pola seperti apa di musim hujan seperti ini. Jadi uniknya ayam petelur tadi itu berbeda dengan hewan yang lain. Karena dia sangat sensitif sekali. Hujan dikit dia ada efek ke produksi telur. Oh gitu. Iya. Bisa nurun. Bisa. Jadi apa yang kita antisipasi itu dengan obat-obatan. Oh ya. Nah, jadi di saat nanti ada teman-teman dari Karang Taruna Tiuh maupun kabupaten yang ingin bersama-sama belajar, ya saya monggo, saya terbuka. Ya, ini kunci. Kita kunci sampai di sini ya. Jadi teman-teman semuanya, Karang Taruna khususnya yang ada di Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Ketika jenengan semuanya mau belajar tentang bagaimana ayam petelur dari mulai pengembangbiakannya sampai dengan masa produksinya, nanti bisa minta rekomendasinya ke Karang Taruna Kabupaten ya. Nanti kita direkomendasi, kita mintakan ke sana sehingga ketika seluruh pemuda itu bisa bergerak, punya kreativitas, mau masa pandeminya seperti apapun mereka masih bisa hidup ya Mas Ali. Benar. Nah, oke. Kemudian yang terakhir Mas Ali. Harapan Mas Ali setelah apa yang Mas Ali lakukan, ide-ide yang Mas Ali perbuat, Mas Ali keluarkan di situ, harapannya kepada seluruh pemuda secara makro lah, secara Tulang Bawang Barat. Karena kan gini, pemuda menjadi salah satu ujung tombak dalam rangka program kita menuju Tulang Bawang Barat, menuju Tubaba Gemilang. Ah, itu harapannya seperti apa? Benar. Kalau bukan pesan ya. Jadi untuk pembelajaran kita semua sih, harapan untuk kita semua sebagai pemuda-pemudi Tulang Bawang Barat untuk salah satu punya kita antisipasi dalam artian peran aktif pemuda dalam mendorong kemajuan daerah. Ya, betul. Jadi gini, kalau untuk pesan-pesan dari saya untuk pemuda, jangan hilangkan kemauan. Tapi tujukan pada fokus. Ya, betul. Jadi kalau kita sudah fokus, pasti kita punya kemauan. Betul. Nah, jadi dalam artian konsep seperti apapun yang ada di pemikiran pemuda saat ini, mau jadi apapun itu tidak masalah. Yang penting
kita sampaikan, yang penting kita kerjakan, yang penting kita aplikasikan. Betul. Terlepas nanti mau hasilnya seperti apa, itu tidak masalah. Yang kedua sih untuk pemuda-pemudi Kabupaten Tulungagung Barat untuk saat ini sih saya sangat antusias melihat peran aktifnya di lembaga sosial, habis itu organisasi itu sangat bagus. Tinggal yang saya harapkan dari yang saya harapkan ini Bung Wawan, peran pemerintah. Peran pemerintah. Peran pemerintah untuk memberikan suatu wadah atau tempat yang bisa mensupport pemuda-pemudi tadi supaya lebih berkembang. Jadi ibaratnya jangan sampai pemuda-pemuda ini dia seperti ibarat layangan putus. Ya. Dan hendaknya dikasih kail lah. Ibaratnya dikasih permainan lah. Ya, ibaratnya kalau bahasa kasar dikasih permainan dalam artian jadi mereka yang punya konsep, di saat mereka punya konsep mereka aplikasikan tapi dikasih wadah. Ya, betul. Nah, wadah inilah yang dimiliki sama pemerintah. Betul. Jadi kalau pemuda tadi tidak diberikan wadah, mereka hanya ngambang. Jadi terkadang sih pemuda saat ini di saat mereka sudah melakukan sesuatu, punya planning, punya master plan, tiba-tiba mereka mau aplikasikan, tidak ada wadah. Nah, mereka pasti bakal bimbang. Betul. Nah, disitulah terkadang pemuda-pemuda ini udah acuh tak acuh. Terakhir Mas, terakhir ini. Siap. Terakhir. Yang terakhir yang saya ingin tanyakan, sampai dengan hari ini harga telur berapa? Kalau untuk harga telur saat ini, jadi ada di kandang. Di kandang. Jadi ada harga posko. Nah, uniknya kalau untuk harga telur itu kita memang sudah diatur sama pemerintah dari Gapoktan telur. Contoh yang saya ikuti itu di komunitas peternak telur ayam Lampung itu untuk hari ini harga posko di angka 20.000. 20.000. Itu harga posko. Bukan ecer ya, bukan ecer. Jadi dalam artian kalau untuk harga telur itu memang normatif dalam artian naik turun itu biasa. Tapi tidak terlalu domplang kayak dulu. Ibaratnya ada harga telur sampai 1 kilo 30.000. Itu memang udah dibatasi dalam artian harga posko 20.000 kemungkinan untuk harga di pasar itu di angka 21 sampai 22. Jadi enggak terlalu jomplang amat. Oke. Mas Ali, ada 3 poin yang saya simpulkan dari jenengan. Yang pertama adalah pemuda yang sangat inspirasi. Kedua, sudah ada buktinya karena unit usaha sudah dibangun. Yang ketiga, pengetahuannya tentang peluang-peluang usaha layak untuk menjadi inspirasi kita semuanya. Thank you Mas Ali. Terima kasih. Kita ketemu lagi, mudah-mudahan ini bukan pertemuan yang pertama. Siap. Saya kepingin nanti ada pertemuan yang kedua, kita bahas lagi lebih mendalam tentang apa-apa saja yang bisa diperbuat oleh para pemuda. Siap. Thank you Mas Ali. Terima kasih, sehat terus, tetap patuhi protokol kesehatan untuk menghindari penyebaran COVID lebih parah lagi. Yakin, semangat, berdoa, semoga lekas dienyahkan dari bumi tulang Bang Barat ini umumnya Indonesia. Terima kasih, Nusantara TV, tetap